Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf Hidayatullah. Sini saya akan membuat rangkaian baterai charger sirkuit solar panel. Yang pertama yang kita butuhkan adalah solar panelnya sendiri. Kita butuh solar panel 12 volt. Lalu kita butuh dioda dan kapasitor. Kita sambungkan dulu dioda dan kapasitornya. Nah, kalau sudah, bisa kita lanjut ambil ke LM317 atau voltage regulator dan kita potensio. Bisa kita rotate. Sambungkan dulu untuk voltage regulatornya, dan ini kita bisa sambung ke potensio. Nah, kita butuh 2 resistor. Namun jangan lupa untuk resistornya kita butuh 220 dan 680. Bisa kita atur dengan mengklik 2 kali pada huruf atau angka 10K, dan bisa kita ganti jadi 220, dan yang bawah bisa kita ganti jadi 680. Nah, jadi ini dia, bisa kita sambungkan ke atas dan yang bawah ini ke tengah. Ini juga bisa kita sambung ke bawah. Lalu kita butuh satu lagi untuk dioda. Nah, dan kita butuh DC voltmeter. Sambungkan ke sini. Nah, ini untuk rangkaiannya sudah jadi. Untuk input kita bisa taruh sini, dan kita bisa mengetahui tekanan awalnya. Nah, ini untuk rangkaiannya kita bisa lihat, dan kita bisa run. Di sini kita lihat 12 ya, karena tekanan awalnya yaitu 12 volt, dan sini 4.92 volt atau hampir 5 volt. Nah, untuk potensio ini kita bisa mengaturnya, turunkan menjadi 420 volt atau kita naikkan lagi menjadi 4,92 volt. Nah, ini dia teman-teman. Saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dari komponen-komponen yang ada di sini. Teman-teman, kita akan menjelaskan per komponen dari rangkaian ini. Yang pertama yaitu solar panel. Ini adalah sumber tegangan dari rangkaian ini. Misalnya sumber tegangan dari solar panel ini adalah 12 volt. Lalu kita punya DC volt. Nah, di sini kita tahu bahwa DC volt ini berfungsi untuk mengetahui berapa besar tegangan yang ada di solar panel. Lalu ada dioda. Nah, dioda ini berfungsi untuk mencegah arus balik dari baterai ke panel saat panel tidak menerima cahaya. Lalu ada kapasitor. Nah, kapasitor ini berfungsi meratakan tegangan DC dari panel atau mengurangi ripple sehingga output regulator lebih stabil. Dan lanjut ada LM317 atau regulator adjustable. Ini mengatur tegangan output yang sesuai untuk pengisian baterai.
Lanjut untuk ke potensio. Nah, potensio ini mengatur tegangan output dari LM317 ini. Lanjut, kita punya dua resistor. Nah, dua resistor ini berfungsi untuk menentukan output volt dari LM317 bersama dengan potensio. Kita ada dioda lagi. Nah, dioda ini kan ada dua ini. Yang satu berfungsi mencegah arus balik dari baterai ke jalur indikator. Nah, lanjut ke DC voltage lagi. Kenapa kok ada lagi? Ini menunjukkan indikator bahwa baterai sedang dicas. Menyala ketika ada arus keluar dari LM317 menuju output. Nah, untuk cara kerjanya yaitu solar panel masuk ke D1, cegah arus balik, lalu melewati C1 atau kapasitor, lalu masuk lagi ke LM317 dengan distabilkan dan diatur. Nah, keluar menuju baterai. Ketika LED menyala, tanda baterai sedang dicas. Ini potensio berguna mengatur tegangan pengisian. Semisal kita berikan lagi contoh, tegangan akan turun, kita naikkan, tegangan akan naik. Itulah kira-kira teman-teman. Sekian presentasi alat dari saya. Apabila ada salah kata mungkin bisa dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.